Ya, ada di dalam chat. Iya, Pak Davi, boleh bertanya? Silakan. Ya, saya Adioso dari Unpar. Jadi dalam melakukan non-linear time itu kan sangat bergantung pada hysteresis curve-nya ya Pak Devi ya. Jadi kalau itu mengikuti VEMA, apakah itu cukup gitu ya? Karena kadang-kadang hysteresis curve ini kan juga menentukan hasilnya ya di sini ya. Kemudian yang kedua, metode step by step-nya kan untuk bermacam-macam program itu kan sebenarnya sangat bervariasi gitu ya. Dan itu juga tiap orang punya cara masing-masing ya. Kadang-kadang ada perbedaannya kan, misalnya Wilson Peta atau cara yang lain misalnya ya. Di situ kadang-kadang masih memberikan perbedaan ya. Di salah satu sisi hysteresis curve, cara metode non linearnya ya, kalau mungkin itu 11 itu supaya mencakup semua mungkin ya di situ ya karakternya ya. Itu saja Pak, Ya, Pak. mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi kalau untuk input data, jadi maksud Bapak misalnya satu penampang perilaku non-linearnya bagaimana gitu kan ya. Oke. Itu diatur dalam RSNI ini, Pak. Misalnya kita ada berbagai material dari steel and iron, kemudian beton, ya, kemudian malah juga ada masonry dengan wood light frame system, ada 4, malah ada lagi juga tentang fondasi. Jadi bagaimana memodelkan fleksibilitas fondasi, ada 5 bab itu. Nah, kita mesti ikut aturan itu. Jadi kita nggak boleh ngambil dari misalnya modeling parameter siapapun, yang nggak boleh, harus ikut dari IEC ini dan dikaitkan dengan defisiensi komponen begitu. Makanya yang paling penting itu kita melihat dulu defisiensi dari si struktur ini. Kan defisiensi ini bawaan ya, kita nerima kan udah dapat warisan ceritanya nih, gedung udah jadi. Defisiensinya global apa, itu kita bisa modelkan. Defisiensi komponen itu. Jadi nggak bisa misalnya, oh saya punya tes nilai rotasi misalnya 12 kali daripada waktu leleh. Itu kan kalau komponen baru dan detailing bagus. Ya. Itu Jadi Pak. memang harus cari parameternya sendiri, kemudian input parameternya sesuai dengan analisisnya ya Pak ya, dari defisiensinya ya, begitu ya. Iya, jadi ada 2 hal yang penting ya, modeling parameter dan acceptance criteria. Itu dikaitkan dengan material. Setiap material ada tersendiri, ya. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke beton, misalnya nih beton, dikaitkan dengan defisiensinya. Apakah dia kegagal geser atau gagal lentur, ya. Kemudian ada ada defisiensi apalagi, misalnya sengkangnya kurang atau confinement-nya kurang atau join-nya itu tidak memenuhi syarat seperti yang baru misalnya. Ada di situ satu persatu, Pak. Ya. Makanya saya suka bingung melihat, saya analisa gedung seolah-olah gedung baru, padahal ini gedung lama ya. Tapi saya masukkan aja respons spektrum untuk peta gempa baru, saya lihat tekornya berapa, terus langsung saya perkuat tekornya. Itu approach-nya salah. Karena gedung lama ini bukan hanya soal level gempanya yang tekor, tapi defisiensi detailingnya itu yang berat. Sampai juga diafragma. Jadi diafragma pun mesti kita lihat. Sebenarnya kan gitu. Sebelum 2012 SNI 1726, kita nggak pernah kan ngomong diafragma. Ketidakberaturan aja kita nggak pernah ngomong. Mana ada kalau nggak beratur kita kali penalti RO 1,3 misalnya, nggak ada. Karena kita belum nyampe ke situ saat itu. Makanya code berkembang, tambah detail, tapi juga tambah restriktif.
berdasarkan pengamatan kinerja gedung yang existing saat terjadi gempa, apalagi gempa besar. Kalau level kegempaan bertambah berdasarkan pengetahuan kita sains, temuan di lapangan, pengukuran secara saintifik. Ya misalnya kalau sesar baru itu sampai bikin trenching, di carbon dating, dilihat pergeserannya. Dengan carbon dating itu 1 tahun kira-kira berapa mili, dihitung ulang. Baru dianalisis ulang secara statistikal, ketemu lagi sumber bahaya yang menentukan ini bisa menghasilkan spectral acceleration berapa di satu tempat, kan gitu. Tapi jangan menganalisis gedung lama secara preskriptif, apalagi pakai faktor R yang, oh ini open frame R8, wah itu udah sama sekali nggak benar ya Pak. Mudah-mudahan menjawab Pak Adioso. Kalau mengenai metode step by step-nya ada referensinya Pak? Metode? Untuk time history analisisnya kan biasanya pakai numerical analysis ya, step by step time integration method gitu ya. Integration ya. Apapun boleh aja itu sih yang kita mau pakai metode apa itu kan nggak ada masalah. Yang penting kan satu, modeling parameter komponen sama acceptance criteria, gitu kan. Terus level kegempaannya, jadi kalau saya punya geomotion, saya skill terhadap apa? Ya misalnya kita terhadap respon spektrum 975 tahun, saya buat BSE 2E boleh aja. Biasanya tuh 2E lebih menentukan dari 1E. Ya, kalau boleh satu lagi Pak, mengenai redaman, berarti bisa diatur sendiri ya Pak ya, di studi begitu Pak? Nah, bisa dilihat Pak redamannya berapa. Tidak harus 5% begitu ya Pak ya? Kalau udah non-linear tidak harus 5%. Seperti kayu gitu kan mungkin lebih rendah ya. Iya, bisa aja. Betul. Kalau kayu, ini terus terang saya nggak nguasin sama sekali lah. Kalau biasa sendiri saya baca-baca sedikit. Oke Pak, terima kasih Pak Devi. Ya, baik, mari Pak. Ya, terima kasih Pak Davi. Sekarang kita akan break selama berapa menit? 15 menit. Dan diharapkan nanti kalau sudah lihat contoh soalnya semuanya akan menjadi jelas. Ya, terima kasih. Habis break kita ke acceptance criteria dulu sebentar baru ke contoh soal ya. Iya Pak Davi. Ya, baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir
sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Beta, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
samudra mengelilingimu, indah negeriku ini. Begitu banyak hidup yang menghiasi suka dan cita dalam negeriku ini. Tegak berdiri, aku berjanjikan di sini menjaga damai negeriku ini. Sing-singkan lengan dan melangkah membangun masa depan untuk Indonesiaku nanti. Tapi kita satu, bersama pasti kita maju, Indonesiaku. Merah darah putih tulangku, lambangkan kekal semangatku, Indonesiaku. Yeah. Cinta Indonesia. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan mulai sesi 2 dari presentasi dari Pak Davi dengan judul Metode Analisis dan Kriteria Penerimaan dan Contoh Soal Tier 3 Prosedur Statik Nonlinear bagian 2. Pada kali ini kita akan membahas contoh soal shear wall beton dengan prosedur nonlinear. Saya persilakan Pak Davi. Terima kasih Pak Nathan. Tapi sebelum contoh soal, saya perlu selesaikan yang bab 7 dulu nih Pak. Masih ada satu ketinggalan tentang kriteria penerimaan. Bisa kelihatan nggak? Sudah Pak Davi, sudah terlihat. Oke. Jadi kan tadi kita ada empat prosedur ya. Kriteria penerimaannya juga tentunya beda antara prosedur linear dan non-linear. Kalau linear memberi respons dan kinerja struktur yang lebih konservatif, ya. Tapi pada kenyataannya, saat terkena gempa besar, kan umumnya struktur itu berespons non-linear. Kalau gedung baru kan saya R-nya tuh cukup tinggi, jadi pastilah ada masuk ke wilayah non-linear. Nah, kalau non-linear itu prediksinya lebih akurat kan dari prosedur linear. Jadi kriteria penerimanya pun lebih tajam, gitu. Nah, jadi dari sini ya kita nanti akan temukan bisa saja kalau kita lakukan analisis nonlinear itu ada pekerjaan retrofit yang tadinya secara prosedur linear ditentukan harus bisa jadi dihilangkan, gitu. Itu bonusnya. Oke. Jadi setiap metode analisis kan
ada keterbatasan gitu ya. Nah, kalau di RSN ini kita harus mengenal yang namanya komponen primer dan komponen sekunder. Penanganannya pun berbeda ya. Jadi misalnya di komponen primary element itu dianggap adalah elemen-elemen yang membentuk lateral force resisting system gitu kan. Kalau komponen sekunder itu misalnya balok anak atau apa, atau bisa juga balok besar tapi yang dianggap tidak menyediakan ketahanan gempa yang reliable, bisa aja ya. Nah, jadi kita lihat pada komponen sekunder misalnya bisa ada degradasi kekuatan dan kekakuan. Kalau itu terjadi, perlawanannya tidak bisa diandalkan. Oke. Kalau kita hanya pakai prosedur linier, kita tidak bisa memperhitungkan aspek degradasi ini. Jadi, kalau di prosedur linier, kita hanya modelkan komponen primer. Yang sekunder tidak usah, karena tidak bisa diandalkan. Ya, dan tentunya, metode ini lebih konservatif. Kenapa? Karena demand gempa yang ditahan oleh keseluruhan, nantinya harus dilimpahkan hanya ke komponen primer. Otomatis gaya yang bekerja di komponen primer lebih gede kan. Nah, jadi dia lebih konservatif gitu. Sekarang kalau saya pakai prosedur non-linear, ya, untuk setiap komponen, degradasi kekuatan dan kekakuan bisa dimodelkan. Karena itu, baik komponen primer maupun sekunder, dua-dua dimodelkan kalau kita pakai analisis non-linear. Gitu. Oke? Nah, di kotak biru itu ada key terms, ya, apa yang disebut primer dan sekunder, tapi juga ada peringatan satu. Ya. Misalnya saya anggap saya punya komponen sekunder ini banyak, tapi ternyata total stiffness-nya itu gede sekali. Nggak boleh tuh. Nggak boleh lebih dari 25% dari kekakuan komponen primer. Gitu. Nah, seandainya saya asumsi ini sekunder, yang ini primer, saya hitung ternyata kekakuannya lebih dari 25%, misalnya 35%. Apa yang harus saya lakukan? Sebagian komponen sekunder, kita lihat ya yang menerima gaya gempa gede, kita kategorikan jadi primer. Sampai batas 25% ini tidak terlampau. Ya, falsafahnya demikian. Oke. Nah, sekarang ini klasifikasi yang apa-apa yang komponen primer, apa yang komponen sekunder, ya, yang sekunder misalnya kalau cuma gravity load gitu ya. Kemudian ya macam-macam lah di kotaknya sebelah kanan gitu ya. Oke. Ini contohnya, misalnya ya, saya punya shear wall. Ya, shear wall ini terputus, ditahan oleh kolom. Kolomnya itu pasti harus komponen primer, shear wall-nya juga. Frame-nya mungkin aja komponen sekunder. Asal tadi kekakuannya, jadi diterima gayanya nggak lebih dari 25%. Ini contoh lain. Ya. Nah, yang menarik yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada perimeter moment frame sama flat slab. Boleh nggak? Boleh. Asal si flat slab nanti kalau kita modelkan terima gaya tidak lebih dari 25% dari si komponen primer. Gitu. Kalau lebih terpaksa kita modelkan. Di sini juga ditunjukkan yang umum, komponen primer maupun komponen sekunder. Oke ya. Jadi RSN ini mengenal satu komponen primer dan sekunder, kedua mengenal apa yang disebut aksi force control dan aksi deformation control. Ini masih komponen primer dan sekunder contoh-contohnya. Nah, ini rada susah dikit karena begini.
kita harus mengklasifikasikan aksi yang terjadi pada setiap komponen. Apakah masuk kategori deformation control? Selanjutnya saya sebutnya DC ya, kalau nggak capek nih ngomongnya. Satu lagi, apakah termasuk force control? Kita sebut FC. Gitu. Nah, susah kan? Kita lihat penjelasannya sebenarnya ada di gambar yang bawah itu 74. Kalau highly ductile biasanya masuk DC. Ya, force deformation curve-nya begitu. Kalau yang namanya ductile ini ya bisa masuk DC, bisa masuk FC. Tapi kalau yang non ductile masuk FC. Udah jelas. Oke. Nah, buat gampangnya, yaitu di kotak biru saya intisarikan berbagai chapter-chapter, ya. Tapi intinya gini, kalau kita anggap dia komponen primer, terus kurvanya itu tipe 1, ya. Jadi kalau nilai D-nya lebih besar 2G, itu masuk DC, deformation control. Sedangkan untuk komponen sekunder semuanya kita masukin FC. Gitu. Oke. Sekarang yang tengah ada lagi kriteria. Itu kalau E lebih besar dari 2G, kita masuk DC. Itu untuk komponen primer. Sedangkan komponen sekunder dilihat lagi. Kalau F lebih besar 2G, masuk DC, misalnya gitu. Sedangkan untuk non-ductile, semua komponen primer harus masuk FC, komponen primer, komponen sekundernya bisa aja masuk DC. Kalau F-nya lebih besar 2G. Jadi kita memperhatikan behavior-nya dulu, kemudian apakah dia masuk primer atau sekunder, kemudian kita tetapkan aksinya itu DC atau FC. Oke. Ini kita mesti mengerti dulu nih. Tadi satu, komponennya apakah primer atau sekunder, terus kedua, aksinya apakah sebagai DC atau sebagai FC. Ini beberapa contoh lagi ya. Kalau dia aksinya DC, kita harus pakai yang disebut expected strikes, QC. QC itu didapat secara eksperimental, ya, dihitung dari berbagai prinsip. Oke. Nah, kalau lower bound strength QCL itu digunakan untuk force control. Itu dapatnya dari mean strength dikurangi 1 standar deviasi. Itu lower bound strength. Sekarang di gambar kita lihat nih, mana yang dia aksinya sebagai FC, mana yang DC. Balik lagi ke gambar kiri, itu shear wall yang berdiri di atas kolom. Kolomnya itu harus masuk FC karena getas. Kalau hancur habis semuanya. Jadi kita anggap FC. Ya, shear wall-nya bisa masuk DC gitu ya. Baik secara shear maupun secara flexure. Asal perilakunya kita bisa kontrol. Itu nih contohnya. Ini contoh lain sambungan ya, brace frame. Kita lihat nih di brace frame ini. Yang masuk FC itu misalnya yang hijau-hijau, las daripada si brace ke plat bowl gitu ya. Si gusset plate-nya juga masuk FC ya. Si anchor-nya masuk FC. Kalau si kolomnya boleh masuk DC, si brace-nya sendiri boleh masuk DC gitu. Nah, ini beberapa contoh lain yang gampang lah kalau kita misalnya open frame ya. Terus kita punya balok. Kan shear-nya harus terjaga, makanya dimasuk FC. Sedangkan beam-nya itu boleh masuk DC, gitu kan? Karena balok itu kalau secara lentur bisa berdeformasi besar. Oke, jadi ini contoh gampang lah kita ikuti. Ini contoh-contoh lain, elemen yang masuk FC maupun DC, gitu ya. Baik untuk konkret, sebenarnya ada macam-macam kan. Untuk masonry dan sebagainya. Kita bisa lihat semua tabel-tabel ini di RSNI-nya. Kebetulan waktu nyusun RSNI, kalau misalnya di sini disebut tabel 42, nanti di RSNI kita sama, tabelnya 42, jadi kita juga nggak bingung. Nah, sekarang
Kita bahas juga ada yang namanya expected strength sama lower bound strength ya. Sekarang kita lihat nih, kekuatan satu komponen dipenuhi oleh dua hal ya. Satu, variabilitas inherent dari kekuatan bahan yang membentuk individu komponen. Ini kalau beton bertulang kan ada betonnya, ada baja. Kemudian kedua, itu adalah perbedaan kualitas kerja dan kondisi fisik. Makanya kita juga harus melihat kondisi fisik sudah mengalami deteriorisasi atau belum. Gitu ya. Tapi tadi udah dijelaskan kalau QCL itu adalah mean minus one standard deviation. Nah ini contohnya misalnya di beton, khusus bab 10 kan beton. Kalau aksi deformation control didefinisi berdasarkan pengelompokan kriteria penerimaan. Apakah dia linear ataukah non-linear. Ya. Nanti kita lihat pada tabel-tabel 10-10, juga 10-13 sampai 10-22, gitu. Di tabel-tabelnya dibedakan yang satu buat linear, satu non-linear. Kalau untuk aksi DC, kekuatannya diambil expected strength QC. Expected strength ini bisa lebih tinggi dari apa yang tercantum specified strength. Ya. Untuk aksi FC, kekuatannya diambil nilai kuat ambang bawah QCL. Nah, aksi force control itu kan kertas. Tapi kita bagi atas 3 kelompok nih. FC-nya termasuk kategori critical, umum, atau non-critical. Gitu. Nanti ada bedanya. Oke. Dari situ kita lihat kapasitas komponen. Sekali lagi, kapasitasnya tergantung prosedurnya. Apakah linear ataupun non-linear. Ya. Jadi kriteria perhitungan kapasitas gaya dan deformasi komponen ini harus memenuhi persyaratan dalam bab material masing-masing. Tadi 8 pondasi, 9 steel and iron, 10 konkrit, 11 masonry, 12 kayu. Oke. Nah, di sini kita lihat aja di tabelnya ini. Kalau prosedur linear bagaimana, prosedur non-linear bagaimana, ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan yang gampang, prosedur linear. Prosedur linear kan dibagi atas aksi terkontrol deformasi tadi DC sama FC, gitu ya. Kalau yang DC itu persamaannya itu kita pakai sebagai berikut ya. QD adalah QG tambah QE. QG-nya yang kemarin sebelumnya kan ada load factor 1,1 atau 0,9. Ya, QE-nya ya faktornya 1 gitu. Sedangkan untuk aksi terkontrol gaya QUF itu rumusnya ada di rumus 735 gitu. Oke. Ada berbagai faktor di situ. Jadi QG udah jelas gravitasi, tapi pengaruh QE ini harus dimodifikasi oleh berbagai faktor. Apa faktornya? Ada faktor kappa, ya, yang disebabkan oleh respons terhadap tingkat kinerja yang dipilih. Kemudian ada C1, C2 yang dulu kita lihat ya, J, yaitu faktor reduksi penyaluran gaya, gitu. Oke. Nah, sekarang faktor kappa, ya. Faktor kappa ini ya di sini ada uraiannya lah, ya. Terus kenapa QUF itu harus 1,1 juga ada uraian? Karena dulu tuh 1, tapi ditemukan kalau kita pakai load factor 1 begitu lewat sedikit getas berbahaya, nggak ada safety, jadi akhirnya ditambahin 10%. Oke, di aturan yang baru ini. Oke, tadi prosedur masih prosedur linear ya.
Sekarang gaya dan deformasi komponen. Ya. Kalau DC itu rumusnya yang 734. Oke. QG tambah QI. Kalau FC itu rumusnya yang bawah. Tadi kita udah bahas. Sekarang untuk kriteria penerimaan dari prosedur linear, ya. Kalau aksinya itu DC, jadi persamaannya itu yang 736. Dia punya yang disebut faktor modifikasi kapasitas komponen. Karena komponen ini punya kapasitas non-linear. Kapasitas non-linear ditentukan oleh jenis komponen, jenis aksi, makanya ini kebetulan kalau yang di sini persamaan 736, dan defisiensi komponen. Jadi sekali lagi kita kelompokkan defisiensi komponen apa, supaya kita bisa terapkan faktor M-nya. Dalam satu gedung faktor M-nya bisa beda-beda, hati-hati. Malah gitu ya, dalam satu komponen aksinya itu adalah aksi yang ngetas atau enggak, bisa beda-beda juga gitu. Oke, itu yang atas. Kalau aksi terkontrol gaya itu yang bawah. Jadi udah kita pakai lower bound, kita ada faktor kappa, ya. Jadi sebelah kiri itu adalah yang disediakan, ya kalau dulu kita sebut nominal strength lah. Sebelah kanan adalah vector load, gitulah, ya. Sama aja sih konsepnya, kira-kira begitu. Nah, sekarang subbab ini mendefinisikan kriteria bagi penentuan respons yang tidak dapat diterima. Dan sekarang kita main ke dalam prosedur non-linear. Tadi kalau nggak salah saya udah bilang ya, dari 11 pasang gerak tanah ya harus memenuhi kriteria. Tapi rata-rata juga masuk. Ya. Nah, respons apa yang tidak bisa terima itu bisa menjadi indikator atas instabilitas global struktur atau kolaps dari struktur. Kita lihat di sini untuk DC, ya, baik komponen primer dan sekunder, ya. Jadi harus mempunyai kapasitas deformasi yang lebih besar deformasi maksimum yang dihitung. Sekali lagi kapasitas deformasi ada tabel-tabel nanti, ya. Sedangkan untuk aksi FC, ya, komponen yang terkontrol gaya yang tidak secara eksplisit dimodelkan harus memenuhi persamaan 738. Ada faktor gamma dan ada faktor C di situ, ya. Oke, apa itu faktor gamma? Faktor gamma itu faktor beban. Kita lihat dari tabel 78. Faktor C nanti saya jelasin. Oke. Faktor gamma ini dimaksud untuk mempertimbangkan variabilitas respons gedung terhadap gerak tanah. Karena dari 11 ground motion pasti akan keluar 11 respon yang berbeda-beda. Kita berusaha memberi reliabilitas pencapaian 90% atas tujuan kinerja yang dituju. Nah, kalau yang minat boleh lihat di skema 1050, ya. Nah, sekarang faktor gamma di sini sudah dimodifikasi terhadap faktor gamma yang ada di NIHAP 2015 atau faktor gamma di ISAE 716. Maksudnya untuk menyelaraskan, ya, kita memasangkan demand gaya ini dengan kapasitas lower bound. Jadi faktor gammanya ini udah diselaraskan untuk di sini. Nah, ini contoh nilai faktor M untuk prosedur linear untuk berbagai tingkat kinerja. Kita lihat ya, tingkat kinerja kan ada, kalau ini ada LS, ada CP, ada IO misalnya gitu ya. Terus apakah komponennya primary atau secondary? Kemudian kita lihat lagi yang atas itu kalau kegagalan lentur dengan indeks tulangan berapa, itu nilainya selalu lain-lain, ya.
Kalau beamsnya controlled by shear, itu juga sting apa lebih besar dari setengah tinggi bersih atau lebih kecil, itu beda lagi acceptance kriterianya. Kalau sambungan lewatannya lain lagi, juga penyaluran tulangan. Jadi memang faktor M ini sudah diterap untuk berbagai defisiensi komponen. Makanya bolak-balik saya bilang, kita bekerja pada level komponen, bukan pada level global. Nah, ini untuk non-linear. Tadi Pak Dioso tanyakan modeling parameter maupun kriteria penerimaan. Jadi modeling parameternya, itu misalnya kita pakai yang bawah gitu ya, nilai G, D, dan E itu, ya kita lihat dari sini, ya. Atau kita pakai yang mana lah itu, A, B, C, kita lihat dari sini. Juga penerimaannya untuk IO, LS, atau CP, itu lain-lain semuanya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat sini ya, itu yang kotak merah. Jadi kita lihat kan bahwa plastic rotation angle ini kan dibatasi. Sekarang komponen saya udah cacat. Udah mengalami defisiensi. Daripada saya setengah mati harus memperkuat join misalnya. Mana bisa ya, saya memperkuat join kan susah. Ya bisa, tapi susah. Lebih bijaksana, saya batasi aja deformasi yang terjadi, otomatis rotation angle-nya dibatasi. Makanya kita lihat dalam presentasi saya kemarin, banyak sekali struktur yang menggunakan komponen baru yang diselipkan di antara struktur lama. Misalnya bracing di luar dan sebagainya. Tujuannya untuk membatasi deformasi. Supaya komponen-komponen yang mempunyai defisiensi nantinya waktu kita kaji masih memenuhi acceptance criteria ini. Oke. Nah, sekali lagi jangan langsung main memperkuat dengan FRP. FRP itu bagus. Cuman lebih cocok ditujukan untuk bagian-bagian yang seperti force control yang mengalami defisiensi kekuatan gitu. Oke, nah itulah tentang acceptance criteria. Jadi apakah saya sambung langsung ke contoh soal atau kita mau ada tanya jawab dulu sebentar? Saya kembalikan ke Pak Nathan. Waktunya berapa lama saya? Boleh Pak Davi, kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan ya singkat saja sebelum kita masuk ke contoh sesi Pak Davi. Ya, silakan. Bisa angkat tangan, Bu. Baik, saya Kiki dari PT Teamworks Indonesia. Ada sedikit pertanyaan. Untuk mendesain bangunan baru, kita kan menggunakan standar encode yang biasa kita gunakan, seperti SNI 1726 2019. Sedangkan untuk mengevaluasi bangunan existing, kita perlu meninjaunya berdasarkan RSNI atau ESCE 41717 yang telah dijelaskan. Namun bagaimana dengan desain expansion building yang sering ditemukan pada bangunan-bangunan industri khususnya, seperti penambahan area bangunan ke arah samping yang menyambung dengan kolom perimeter kolom dan balok existing. Manakah standar yang perlu kita gunakan? Terima kasih. Saya jawab langsung Pak Nathan. Ya, silakan Pak Davi. Jadi kalau menurut saya ya, kalau bangunan baru ya harus dengan standar baru, namanya juga kan baru ya. Nah, baiknya dikasih shear dilatasi lah, supaya bangunan lamanya ini enggak berinteraksi dan nanti jadi ruwet urusan. Gitu kan? Jadi bangunan barunya ya hitung
dengan menggunakan standar baru, bagian lamanya kalau tidak diharuskan untuk di-upgrade, itu silahkan pilih mau upgrade enggak, tapi kalau diharuskan ya harus di-upgrade gitu. Kalau dalam pandangan saya sih begitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, cukup jelas Bu ya. Mungkin Pak Davi maksudnya kalau bangunannya itu yang bangunan lama lalu diperluas, jadi kolomnya dipakai bersama Pak Davi. Itu apakah kenanya yang ASCE 41 atau kenanya yang SNI yang baru? Komponen lamanya itu harus ditinjau ya karena memiliki defisiensi komponen. Misalnya bangunan lama, anggaplah struktur baja. Apakah koneksinya itu udah mengikuti pre-qualified moment connection sesuai SNI baru? Kan enggak. Kalau enggak berarti kalau saya menggunakan nilai R yang tinggi, ya enggak akan bisa diterapkan untuk yang lama. Berarti dalam hal ini kalau memang mau digabung, kita harus pakai evaluasi untuk gedung existing. Tapi komponen baru tetap didesain dengan segala persyaratan yang memenuhi persyaratan sebagai aturan-aturan baru, begitu. Jadi kita, nah mumpung ada yang nanya baja ya, itu kan kemarin saya udah sampaikan bahwa North Java Back Art Trust itu kan ada, sudah terbukti secara saintifik lewat Bekasi, lewat selatan Jakarta. Jadi Bekasi itu levelnya naik. Mungkin di peta gempa baru ada sedikit kenaikan atau mungkin banyak, kita belum tahu ya. Kita lihat nanti. Tapi masalahnya bangunan industri ini, konstruksi bajanya sangat sedikit yang sudah memenuhi syarat SNI tahun. Bahkan juga yang baru-baru sangat sedikit. Perhatikan adalah load path dan diaphragm. Misalnya saya punya atapnya punya seismic mass. Bagaimana menyalurkan beban atap itu ke komponen penahan lateral? Nggak diperhatikan. Jadi hati-hati, maksud saya ya juga SNI baru kita untuk konstruksi baja, perhatikan baik-baik. Load path itu sesuatu yang sangat penting. Semua inertial mass harus bisa ditransfer sampai masuk ke sistem lateralnya bisa bekerja dengan baik, lalu mentransfer gaya ke fondasi, lalu ke tanah. Itu baru benar. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Davi. Jadi Bu, bangunan laut dievaluasi dengan ASC 41, lalu yang bagian barunya itu juga harus dievaluasi dengan SNI yang baru. Dengan demikian total fee-nya akan, ya mungkin ada pertanyaan lagi, satu saja. Selamat sore Pak Davi. Ada dua pertanyaan tapi singkat saja. Perkenalkan saya Amrul dari konsultan struktur. Yang pertama, apakah di ASCE ini diatur tentang bonding, evaluasi satu kawasan bangunan di mana satu tower dengan tower lain berdekatan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menentukan performance objek terhadap bangunan existing, ketika itu level kinerjanya sudah tercapai, apakah syarat-syarat detailing yang lain juga harus dicukupi Pak? Misalnya, contoh strong column beam atau confinement dan lain. Terima kasih. Baik.
Oke, jadi ponding itu diatur ya di sini untuk kondisi tertentu malah di waive, istilahnya apa ya? Boleh tidak dipenuhi kalau memenuhi syarat-syarat tertentu. Gitu. Tapi kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi harus dihitung. Jadi belum tentu selalu itu kita harus sediakan gap sebesar misalnya akar apa ya, akar displacement kanan tambah pangkat displacement kanan tambah pangkat displacement kiri terus di akar. Nggak harus selalu ada kondisi-kondisi di mana bisa di wave gitu. Nah, terus kedua masalah tadi syarat-syarat detailing yang sudah terwariskan gitu. Justru tujuan dari RSN ini adalah supaya defisiensi bawaan itu bisa kita adopsi tanpa harus melakukan banyak renovasi. Nah, teman kan kita harus mengkaji kalau misalnya terjadi defisiensi pada komponen dengan jenis tertentu, apakah setelah dilakukan analisis untuk taraf kegempaan tertentu, persyaratan kriteria acceptance ini masuk apa enggak gitu. Kalau masuk berarti oke. Kalau nggak masuk, apa yang nggak masuk? Misalnya ya, plastik resistnya terlalu besar. Jadi kan kita bisa pilih. Kalau dia sebagai komponen baru, tentu plastik resistnya bisa lebih besar memang. Ya, sesuai aturan-aturan baru. Tapi sekarang kalau saya udah kewarisan, ya udah saya beri struktur tambahan yang dapat membuat struktur keseluruhan mempunyai deformasi terbatas. Itu tujuannya kan. Jadi saya tambahin misalnya bracing di luar gedung, atau bisa aja saya tambahin shear wall di dalam gedung, misalnya gitu ya. Supaya deformasi komponen warisan kita menjadi masuk dalam acceptance criteria. Falsafahnya gitu. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, terima kasih Pak Davi. Sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh soal dan diharapkan semua memperhatikan karena ini peluang proyek ya untuk 2022 ke atas. Sudah kelihatan ya Pak ya? Ya, sudah Pak Davi. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini saya ambil ya karena saya juga terus terang nggak sanggup bikin contoh soal nih dalam waktu yang singkat. Saya ambil dari FEMA ini, FEMA P2006. Di situ ada mengenai konstruksi beton, shear wall dengan portal. Ya, bab 10 itu tinjauannya secara linear, bab 11 itu secara non-linear. Ya. Nah, karena dia itu sebenarnya dibuat pada saat IC 4113 keluar, ini saya jabarkan aja beberapa perbedaan pokok. Jadi nanti kalau kita lihat di bahasan ada kata-kata 4113, nggak usah bingung. Selama tidak bertentangan dengan perbedaan pokok ini berarti masih valid. Ya, ada sedikit-sedikit aja perbedaan. Yang terutama itu penskalaan gerak tanah udah dirubah, udah harus pakai 11 ground motion gitu ya. Kemudian ada beberapa catatan lain. Tapi untungnya nomor-nomor bab itu sama, nomor tabel, nomor rumus sama. Jadi dengan mudah kita bisa mengikuti. Oke. Gedungnya begini, gedungnya 3 bentang di satu arah, 6 bentang di satu arah, 3 lantai, ada 1 basement, ada dinding geser, terus beban-bebannya seperti ini. Oke. Ini cepat-cepat aja ya. Ini udah dilakukan evaluasi dulu, tier 3. Dengan BPOE, terus kategori risikonya 2. Ya. Terus ditemukan beberapa yang awal-awalnya. Jadi kita dapatkan defisiensi, itu dapat dari tier 1. Kan tier 1 cepat lah ya. Tapi dari defisiensi yang terjadi,
kita tahu kita harus ngapain. Itu pentingnya melakukan kajian tier 1 dan tier 2. Pengumpulan data nggak dibahas di sini ya. Terus kita lakukan pertamanya preliminary pseudo ya. Terus ada beberapa bagian yang kebetulan force control action diperkuat dengan FRP ya. Kemudian baru kita tinjau shear wall betonnya dengan prosedur NSP gitu ya. Nah ini contoh tentu bukan laporan retrofit yang lengkap, hanya beberapa elemen struktur yang kita pilih, tapi paling nggak kita ada bayangan. Oke, gedungnya seperti ini. Awalnya di satu arah itu ada 2 shear wall, as 1 dan 4, tapi di satu arah itu hanya 1 di as 2 gitu ya. Kemudian dia punya 1 basement. Oke, kita jepit di level L1 ya. Dari penyaringan tier 1 kita dapat ada vertical irregularity karena shear wall-nya terputus. Kemudian di satu arah shear wall-nya hanya 1 buah gitu ya. Kemudian setelah dicek shear wall yang 1 buah itu juga tidak memenuhi syarat shear dari quick check-nya gitu. Oke. Terus jadi mitigasinya, wah karena tidak memenuhi syarat shear, kita tambahin shear wall lah di luar. Kebetulan dikaji-kaji tempatnya memungkinkan. Jadi di sisi kanan dan kiri gedung ditambahkan shear wall gitu ya. Ini respon spektrumnya kita lihat. Kemudian konkretnya itu kalau lower bound-nya 2.500 PSI, kira-kira berapa tuh 17,5 MPa. Kemudian expected strength-nya itu 1,5 kali gitu ya. Untuk reinforcing steel dia 280 MPa, expected strength-nya itu 1,25 kali gitu. Oke. Jadi kalau dari materi bab 10 itu kita bahas preliminary pseudo gimana, dari situ preliminary story, wall demand, elemen DCR. Nah, seperti saya katakan, elemen DCR ini cuma buat meraba apakah ada non-linearity di mana yang bisa terjadi. Tujuannya apa? Mengkonfirm apakah linear prosedur ini bisa atau enggak. Kalau udah, baru kita kerjakan. Pseudo seismic force, dihitung benar-benar. Alat transversal, longitudinal, ya, berulang-ulang sampai dapat final, ya. Terus dari final kita hitung wall demand-nya. Ya, kemudian untuk evaluasi dan retrofit shear wall, ya kita harus menerapkan M factor-nya gimana, acceptance ratio-nya gimana, kemudian nanti ada summary-nya lah gitu. Ini bab 10, oke. Nah, buat data collection, ya ini ada asumsi-asumsi, karena tadi sudah dibahas panjang lebar juga oleh Pak Iswandi, kita loncat-loncat aja lah ya. Yang penting kita tahu bahwa kita harus melakukan data collection. Kemudian saya sudah sebutkan kalau ya extent of testing dan use of knowledge factor-nya itu sedemikian, kita tidak usah kalau kita punya data yang jelas ya, gambar perencanaan, kemudian dilakukan testing yang banyak pada saat pelaksanaan, udah kita nggak usah melakukan pengumpulan data lagi. Jadi prelimnya kan gini, ya ada VSIDO, ada C1, C2, CM. Sisanya kan cuma spectral acceleration sama seismic mass. Jadi kita hitung T, kita dapat SA, kita kalikan W, ini C1, C2, CM-nya kita anggap aja 1 dulu. Dapat tuh yang FX, ya 3110 kips. Kemudian cara pembagiannya dengan rumus yang sederhana itu dapat kotak yang saya merahin sebelah kanan gitu kan ya. Oke, dari situ kita lihat nih dari preliminary wall design kan nggak memenuhi syarat. Oke, kita mau tambahin shear wall baru. Nah, sebenarnya kalau kita tambahin shear wall baru, kita mesti hati-hati beam di ASG misalnya gitu ya. Itu jadi kuat apa enggak dengan ada shear wall baru. Tapi untuk contoh soalnya dianggap aja udah kuat lah gitu, karena kita mau fokus di tempat yang lain. Kemudian kita hitung DCR. DCR itu kan dari QD per QC, expected strength. Ya. Kenapa expected strength? Ini hanya untuk meraba apakah terjadi plastisitas. Ya. Terus dari sini kita lihat lagi ya, bahwa apa yang terjadi. Nah ini di wall-wallnya misalnya saya ambil, kan ada nama-namanya ini, wall 1 di level F2 gitu ya. Shear-nya yang terjadi berapa, momen yang terjadi berapa dengan cara sederhana ya.
Kemudian dari situ kita lihat demand-demandnya bagaimana. Kalau misalnya di ground floor buat F2 itu W, G, F2, shear-nya berapa, demand-nya berapa. Kita lihat di situ ya. Oke. Dari situ kita menggunakan SNI beton kita, tapi pakai V-nya 1, kita bisa hitung VN-nya berapa, ya, dengan rumus-rumus beton yang biasa. Kemudian kita cari DCR value-nya. Tadi kan kita udah punya VUD, ya, VCE-nya ini berapa? Kita lihat 1,69. Berarti di atas satu nih. Tapi belum nilai, jangan langsung di atas 1 gitu. Berarti kita anggap udah harus mengalami non-linearity. Enggak, kita lihat dulu nanti faktor M-nya berapa gitu ya. Kemudian kita lagi cari DCR untuk M-nya. Karena momen, kita harus tahu juga P-nya berapa, dicari macam-macam dari P-nya, akhirnya dimasukkan ke diagram interaksi, terus kita lihat, oke, di sini untuk soal momen, baik, untuk soal momen di shear wall ini, kita lihat yang kotak merah bawah, itu ya, DCR-nya 1,69. Untuk shear tadi kan 1,9, untuk momen 0,83. Mana yang lebih gede? Yang lebih gede itu si shear. Jadi kita sebut bahwa ini shear control gitu. Ya tujuannya kita mau tahu dulu dia dikontrol oleh shear atau dikontrol oleh flexure. Jadi kita cari DCR shear maupun DCR flexure gitu ya. Demikian juga untuk wall lainnya. Nah, caranya sama. Kita lihat misalnya yang WAF2 gitu ya, DCR shear-nya 066, kemudian DCR-M-nya 3,99, jadi ini flexure control, karena yang M itu nilainya lebih besar dari yang V gitu ya, itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kita lihat lagi, ya hampir sama tuh, 1,84 si shear, 1,85 si momen, tapi tetap flexure control gitu ya, biar beda sedikit. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya, kita kan punya wall G di level 2 ya, PUD-nya berapa, MUD-nya berapa, kemudian dari situ DCR-V-nya itu 1,2, DCR-M-nya 3,05, jadi M-nya lebih besar, flexure control gitu ya. Nah ini cuma ada catatan gini, kan wall G sama wall A itu saya tambahin ya, jadi ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang tadi itu kalau saya nambah bangunan baru. Jadi ini new concrete shear wall, gitu kan. Kalau ini new concrete shear wall, hati-hati, kita nggak boleh memperlakukan dia sebagai komponen lama. Jadi reinforcing, apa segala, kita harus perhatikan semua detailing gitu. Oke. Seperti boundary zone apa juga harus dipenuhi. Nah kebetulan itu di antara dua kolom yang udah ada saya tambahin shear wall. Jadi kelihatannya boundary nggak masuk, terus saya tambahin, saya bungkus supaya persyaratan boundary jadi masuk. Karena detailingnya harus sebagai konstruksi baru. Gitu. Oke. Jadi sama aja lah. Di sini juga dicek macam-macam, tapi intinya tuh kita kepengen tahu. Dia tuh shear control ya atau deformation control. Kemudian untuk si wall yang diputuskan di bawah ditahan oleh dua kolom, kita pengen tahu juga di CR wall-nya berapa, di CR kolomnya berapa. Jadi yang menentukan siapa, si wall atau si kolom. Kelihatan di sini si kolom yang menentukan ya. Di CR kolomnya 2,25, di CR wall-nya 1,85. Oke. Tolong diingat sekali lagi di CR ini nanti tidak menceritakan apa-apa. Hanya memberi gambaran preliminary. Okay. Nanti kita akan menggunakan istilah lain adalah untuk kecukupan terhadap acceptance criteria. Jadi ratio of acceptance, lain ceritanya. Nah, jadi untuk preliminary di CR ini kita menemukan hal-hal seperti berikut ini ya. Kan kalau di CR-nya itu di bawah 3, oke, itu berarti tidak terjadi plastisitas. Ya. Tapi kita lihat di sini
wall grid line A itu 3,99, berarti ada plastisitas. Ya. Kemudian kita lihat juga di gambar 1013 yang sebelah kiri, itu yang mana yang shear control, yang mana flexure control, malah si kolom yang menahan shear wall itu, tadi kan di shear-nya lebih besar dari shear wall. Ternyata ada yang tension control gitu. Jadi masing-masing kita tahu nih masalahnya apa. Oke. Nah, kalau kita udah lihat nih gedung ini kan rektangular ya. Kemudian kita lihat M factor value-nya untuk seluruh komponen itu ternyata yang menentukan, bukannya si DCR. Ya. Terus kita lihat ada DCR yang lebih besar dari 3, itu yang saya kotakin merah. Ya. Tapi karena tidak ada irregularitas, maka linear procedure acceptable. Kalau ada irregularitas dan ada nilai tadi si 3,99, maka tidak boleh pakai linear procedure. Jadi intinya sebenarnya cuma buat menentukan di awal, boleh nggak linear atau enggak. Caranya dengan tadi melakukan preliminary shadow, melihat DCR, dan menentukan apa yang terjadi, apakah DCR lewat 3 atau lewat dari M dari penampang kita. Nah, habis itu baru cari yang benar. Jadi ya memang cukup ekstensif lah kerjaannya. Yang benar ini baru kita hitung final shadow. Oke, masuk ini C1, kita hitung-hitung, C2, akhirnya ketemu tuh C1 117, C2 1,01 gitu kan. Terus dicari-cari new strength-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, C1, C2 kita hitung udah, itu satu kali aja final. Buat berikut-berikutnya kita boleh pakai itu. Kalau kita lihat di tabel, nanti saya ceritain, sebenarnya nggak terlalu beda, tapi ya lumayan ada penghematan kalau kita mau hitung dengan teliti gitu. Oke. Jadi apa yang kita cari dari situ adalah V transversalnya ternyata 1,02 kali seismic mass. Jadi di awal ini enakan ya, saya bekerja itu koefisien kali seismic mass, jangan angka langsung. Nanti lebih susah ngeliatnya. Kalau ini kan enak nih, 1,02 W ya. Oke, kita ingatkan V trans ya. Kalau di olong itu di 0,86 W. Oke, kita ingat-ingat juga, makanya saya masukin di kotak merah. Oke, dari berbagai hasil perhitungan. Oke, sebenarnya kita tentukan final shadow ya. Kita cari lagi, tadi V transnya 1,02, demand-nya 1,02 per, waktu preliminary kan 1,08. Jadi ada scale factor 0,94 ya. Nah, dengan begitu hasil-hasil yang di awal saya tinggal kalikan secara linear, namanya juga kan kita kerja dengan prosedur linear. Di longitudinal V long-nya dapat malah 0,80 ya. Jadi 0,86. Jadi 0,86 dibagi di awal itu kan 1,08 B semua. Dapatlah scale factor 0,8. Semua gaya yang tadi kita dapat, kita kali 0,8 dapat final story force. Makanya kita bekerja di faktor dikalikan W supaya bisa dikalikan secara langsung lebih gampang gitu ya. Nah, baru kita hitung ulang. Tadi kan kita udah hitung wall demand. Kita hitung ulang tapi ini final wall demand dengan menggunakan tadi ini final story force yang udah dikalikan scale factor. Oke, ya. Nggak terlalu susah juga di sini. Oke. Kemudian dari situ kita lihat nih dari DCR-nya bagaimana. Kita lihat si kolom yang di tengah itu tension 2,08, terus si shear wall yang di kiri itu gede itu 3,99, yang di kanan 2,87, terus yang di atas yang di bawah bagaimana ya. Nah, kita analisis ini kalau secara linear dulu ya. Kan kalau deformation control itu rumusnya ada faktor M, oke. Terus dikalikan faktor kappa gitu ya. Untuk nilai faktor kapanya nih kebetulan 0,9. Nah, kita kalikan. QD-nya kita udah dapet kan demand-nya. QD-nya ya oke, kita udah dapet demand-nya. QC-nya berdasarkan expected.
tapi dikalikan oleh sektor, dikalikan juga kapasitas inelastic component faktor M, itu deformation control. Kalau force control udah nggak ada faktor M, jadi langsung aja begitu dan harus menggunakan lower bound. Ya, oke. Dari situ kita dapat, terus kita hitung-hitung, ya. Dari situ kita lihat bahwa ternyata shear wall itu di shear-nya tekor, jadi harus kita perkuat. Kita mau perkuat bagaimana nih? Kita pertebal wall-nya dengan tambah tulangan, atau ada teknologi lain yaitu pakai FRP. Nah ini kan kita lihat dulu secara linear procedure M factor-nya berapa. Pertama kita lihat dulu wall-nya gitu kan. Dari wall-nya itu tulangannya bagaimana, boundary-nya di-confine atau enggak, maka M factor-nya akan berbeda. Gitu. Nah kita cocokkan defisiensi komponen kita apa, kita pilih. Kemudian dari tabel ini berapa M factor yang bisa diterapkan. Oke. Demikian juga di sini kalau dikontrol oleh shear, ya, M factor-nya harus berapa? Tadi kalau dikontrol oleh lentur, makanya di denah kita ada summary. Ini kontrolnya by shear, atau by flexure, atau by tension, gitu. Kemudian baru kita hitung. Setelah kita hitung, kita pakai ACI 440 untuk penambahan kekuatan penampang. Dia tekor shear, saya kasih fiber. Cuma fibernya saya taruh primary fiber ke arah horizontal. Tujuannya supaya ke arah vertikalnya tidak ada penambahan kekuatan. Kalau enggak nanti berubah lagi hitungan kita kan. Ini kita hanya mau memperkuat shear. Jadi arahnya juga harus diperhatikan untuk si fibernya. Oke. Kemudian kita lihat juga dari si kolom yang di bawah itu yang menahan discontinuous wall ternyata tidak memenuhi minimum confined concrete strength. Jadi kita bungkus juga dengan fiber supaya memenuhi syarat minimumnya gitu. Nah, itulah dari pengerjaan awal dan sedikit tinjauan preliminary, bukan final, tapi secara linear ya. Kita ambil tadi komponen shear wall dan kaki kolom yang menahannya. Sekarang kita masuk ke materi non-linear ya. Ini pertama kita bahas tentu tentang modeling approach karena kita mesti memodelkan secara 3 dimensi. Kemudian nanti kita bahas analisis pushover-nya ya, butir-butirnya tercakup di sini. Kemudian baru kita bahas lagi evaluasi dari kinerja si wall yang tadi kita sudah modelkan secara non-linear ya. Nah, kalau di contoh soal itu ada tentang modeling foundation komponen yang memperhitungkan non-rigid. Ya. Tapi saya nggak bahas di sini. Kemudian ada lagi tinjauan untuk soil structure interaction, ya, bagaimana damping efeknya bisa berpengaruh terhadap response factor kita dan sebagainya. Juga saya nggak tinjau di sini. Ya. Waktu yang nggak akan cukup juga. Kalau yang berminat nanti bisa lihat di VMAP 206 ya. Oke. Nah, jadi ini kita bahas bagaimana kita nanti menggunakan fiber section di concrete shear wall. Kemudian kita mesti bahas juga hubungan stress strain konstitutif non-linear baik beton maupun baja tulangan ya. Kemudian kalau untuk reinforced concrete column kita pelajari non-linear plastic hinge-nya bagaimana gitu. Oke. Jadi balik sama ini yang awalnya bagaimana supaya kita ingat lagi kita mengalami defisiensi bahwa di satu arah itu shear wall cuma satu tidak kuat secara geser. Kemudian kita lihat shear wall ditahan oleh 2 buah kolom ya. Nah dari situ strategi retrofitnya kita tambahin shear wall A dan shear wall G tadi kan gitu ya. Kemudian kita tentukan ini mana yang FA action, mana yang DC action, itu digambar sebelah kanan. Ya. Misalnya yang DC action itu si shear wall-nya gitu. Ya, yang FC action itu misalnya di kolom yang menerima shear wall
kemudian diaphragm di lantai 1, core atau kolektor dari diaphragmnya itu adalah FC action. Kemudian kalau kelenturan si soil itu secara DC action. Oke. Nah, dari situ kan ini udah tadi strategi retrofitnya, karena ada defisiensi ini kita tambahin shear wall. Oke. Nah, kalau kita membuat modeling analitik secara 3D ini, kita harus memperhitungkan apa? Dan juga memperhatikan P delta effect, gitu ya. Jadi langkah NSP-nya kita konfirmasi dulu, boleh nggak dilakukan, ya. Nah, untuk mengkonfirmasi tetap mesti buat model menyeluruh. Tadi kan saya udah kasih lihat flowchart-nya ya. Jadi kalau syarat-syarat terpenuhi baru kita boleh melakukan NSP, oke. Jadi di sini kita akan bahas. Di contoh soalnya dicantumkan di section 11.3, 11.4, 11.5. Akhirnya di 11.5 kan kita lihat axial, shear, dan flexural response-nya. Apakah masih masuk dalam acceptance criteria kita atau tidak gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan modelingnya. Jadi shear wall-nya itu dimodelkan secara finite element memakai fiber ya. Kemudian ini untuk material properties-nya ya. Kita gunakan expected material properties ya. Jadi buat kuat tekan beton kita ambil 1,5 kalinya. Buat tarik dan leleh tulangan 1,25 kali gitu ya. Oke. Kemudian ini pemodelan di arah utara selatan dan timur barat. Oke. Sekarang bagaimana kita memodelkan shear wall? Jadi modeling parameter dan acceptance criteria untuk non-linear procedure-nya itu ya, untuk komponen yang controlled by flexure ini kita modelkan pakai fiber, kita pecah-pecah atas tributary length, kemudian kita masukkan concrete dan steel fibernya ya. Kemudian untuk shear wall-nya kita modelkan juga in plane behavior. Kalau out of plane-nya kita modelkan secara elastik, jadi tidak non-linear ya. Oke. Kemudian ada sedikit penjelasan di commentary. Ini saya loncat aja ya. Oke. Sekarang bagaimana kita memodelkan reinforced concrete column juga ya. Jadi untuk memenuhi modeling approach-nya kita buat non-linear rotational hinge baik di sisi atas maupun di sisi bawahnya. Nah, kalau kita membuat hinge ini kita perlu memodelkan backbone-nya. Backbone-nya itu harus sesuai dengan table 10.8. Itu buat backbone curve daripada column type untuk concrete type. Nah, itulah yang kita modelkan. Jadi backbone-nya nggak boleh ambil dari acuan-acuan lain. Si ISA ini mempunyai kriteria sendiri, gitu ya. Kemudian kita buat dari PMM interaction-nya. Ya, kita bisa mendapatkan yield surface, gitu. Kemudian reinforced concrete beam-nya juga kita modelkan. Effective stiffness value-nya di sini diatur ya. Misalnya untuk beam setelah lentur 0,3 ECI gross misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita harus modelkan juga diaphragm-nya. Jadi diaphragm-nya kita modelkan menggunakan shell element. Jadi beam-nya tadi modelkan kotak aja, diaphragm-nya dimodelkan begini, interaksinya tercakup, kolomnya sudah kita modelkan, shear wall-nya juga sudah kita modelkan. Ya. Oke. Nah, pembagian elemennya harus cukup halus supaya gayanya tertangkap. Di sini kan kebetulan ada 6B ya. Misalnya saya modelkan si shell-nya itu dari ujung ke ujung grid, ya nggak akan ketangkep apa-apa gitu. Modelnya harus cukup halus supaya kita bisa menangkap perilaku diaphragm. Kadang-kadang saya mereview
desain orang, dan saya temukan waktu mereka meshing diaphragm itu agak ya terlalu kasar sehingga tidak bisa menangkap reaksi-reaksi yang terjadi di wall. Misalnya wall kita punya opening. Ya kalau kita loncatin enak banget ya, seakan-akan nggak tertangkap apa-apa nanti. Ya itu soal meshing wallnya. Meshing diaphragm, tapi meshing diaphragm itu kan berarti semua gaya gravity itu juga masuk lewat nodal point-nya. Jadi itu juga mesti hati-hati. Oke. Kalau ini foundation damping itu kita loncat, terus concurrent seismic effect juga ada syarat-syaratnya, kalau tidak terpenuhi harus ditinjau bareng. Oke. Nah, sekarang non-linear constitutive stress-strain relationship gitu ya. Jadi untuk confined dan unconfined kita lihat, kita harus modelkan karena kita harus masukkan nanti di fiber model ya. Kalau yang si existing, saya pakai yang sebelah kiri, kita pakai teori Mandel, terus kita masukin ke programnya. Kebetulan di contoh soal ini mereka pakai From 3D ya. Kalau yang komponen baru, tentu kita lihat itu karena terconfine di detail baru, maka unconfined new concrete-nya juga lain, tapi confined-nya juga nanti lain gitu ya. Kemudian boundary elemennya kita modelkan terconfine gitu. Jadi detailingnya juga harus memenuhi syarat terconfine gitu ya. Nah, karena kebetulan di contoh soal ini si kolom aslinya tidak memenuhi syarat confinement, maka dia bungkus. Dia bungkus sedemikian, tapi tulangan longitudinal yang tambah itu kecil. Sehingga secara kapasitas moment shear wall tidak bertambah banyak. Yang dituju ini adalah confinement, minimal confinement. Ini memenuhi syarat untuk retrofitted boundary element. Jadi di sini dia tambahkan secara jacketing. Oke. Nah, terus kita lihatlah. Kalau untuk confined concrete yang itu bagaimana, ada wall di tingkat 1 maupun di tingkat 2, 3, kita lihat itu ada dot-dot merah ya. Dot-dot merah itulah nanti yang kita modelkan kalau kita pakai form 3D. Nanti saya tunjukin simpelnya ngitungnya gimana sih. Kalau kita pakai teori ini kan repot ya. Tapi kalau di form 3D nanti kita masukin cuman beberapa garis horizontal aja. Asalkan waktu kita tarik garis datar itu luas si atas sama si bawah itu kira-kira sama gitulah ya. Nah kita lihat yang retrofitted component tadi kan detailingnya nggak masuk, makanya modelnya juga hanya bisa seperti ini ya, agak tidak bisa mempunyai compressive strain yang datar dan besar. Sampai mencapai nilai maksimumnya langsung kita anggap drop gitu. Nah, kita bisa pakai program SAP sebenarnya ya. Ini maaf saya cuma taunya ini jadi saya masukin. Kita masukin aja model konstitutif, tegangan-regangan beton, kita cari, kita klik angka-angkanya bakal keluar. Kita bisa cari dot-dot merah itu. Terus kita masukin ke program Perform 3D. Jadi gampang gitu ya. Kemudian batas-batasan strain limit kan udah diatur ya. Untuk unconfined concrete misalnya 0,005, untuk tensile reinforcing 0,05, kalau compressive steel 0,02. Nah, kita modelkan untuk konstruktif model daripada si steel materialnya di fiber. Kemudian kita modelkan juga di sini in plane shear stress strain relation ya. Parameter-parameter di mana kita masukin tabel, kemudian bagaimana modeling parameternya, kan kita udah tahu ya, modeling parameter kalau kita ambil yang linear response itu bentuknya yang sebelah kiri, kemudian nilai-nilainya kita bisa cari dari tabel-tabel, nah itulah yang kita plot-plotkan, kita dapat yang sebelah kanan ya. Untuk si wall A misalnya seperti apa, wall G seperti apa, untuk retaining wall keliling seperti apa, semuanya lain-lain karena detailingnya lain-lain dan rebar ratio-nya juga lain-lain gitu kan. Oke.
Jadi seperti ini contohnya ya, kita ambil dari tabel 10-20 gitu kan, kita lihat nilai D-nya berapa, shear wall ya, D-nya 1%, ya udah kita masukin nanti, E-nya 2%, kan kita lihat dari tabel tuh, D-nya 1, E-nya 2, G-nya 0,4, C-nya 0,2, itulah yang kita masukin menjadi modeling parameternya gitu. Nah, setelah itu kita analisis dulu 3 model shape, dari eigenvalue analysis ini secara linear dulu, kemudian baru kita lakukan nonlinear static analysis. Langkah ke-1 tentu masukin gravity analysis. Ya. Kalau udah finish, jadi udah terbentuk, baru dilanjutkan ke step berikutnya gitu. Kemudian sebagai node-nya kita ambil ini center of rigidity-nya. Ya boleh ngikutin rumus-rumus yang ada di sini, rumus pendekatan, boleh juga ngikutin hasil analisis dinamis misalnya, boleh aja ya. Oke, kemudian sekali lagi di sini flowchart-nya. Jadi kita cari eigenvalue, kemudian kita lihat apakah higher mode effect-nya signifikan atau tidak. Kalau ya tadi harus mengkomplement LDP, kalau nggak kita lanjut terus sampai ujung-ujungnya apa sih? Kita dapat deformasi di komponen. Deformasi strain-strainnya ketahuan, rotationnya ketahuan untuk komponen yang dimodelkan non-linear. Kalau yang linear ketahuan force-force-nya bagaimana gitu. Dan satu trik ya, jangan mencoba memodelkan seluruh komponen jadi non-linear. Itu malah bisa menyesatkan dan waktunya jadi lama. Jadi triknya itu pertama, kita ngelihatkan tadi dari DCR itu kan bisa memperkirakan, memberi gambaran di mana nonlinear akan terbentuk dan terjadi. Terus kita bayangkan kita mau mendisipasi energi di mana. Bagian itulah yang kita modelkan secara nonlinear. Nah saya bingung, ada yang suka bilang nonlinear untuk beton shear belum bisa dimodelkan, ya ngapain? Kalau belum bisa dimodelkan, saya modelkan sebagai force control action, dan saya pastikan bahwa tidak terjadi kegagalan, saya harus memakai lower bound, saya kalikan dengan satu load factor, nggak akan terjadi. Apakah termodelkan dalam modeling parameter? Termodelkan. Karena di modeling parameter kita tahu, yang shear dominate atau yang flexure dominate, modeling parameternya lain. Ya, shear-nya level stress-nya berapa? Ada tabel-tabel lain, jadi sudah termodelkan efek shear-nya, nggak usah khawatir. Tapi jangan dimodelkan non-linear. Kalau juga kita nggak mau, kita udah tahu getas, nggak akan bisa kita atasi. Jangan dimodelkan, kecuali misalnya kita punya shear link, kita punya shear plate shear link yang bisa mendisipasi energi secara shear, secara stable, boleh dimodelkan gitu. Nah inilah beberapa trik yang saya lihat seringkali ada beberapa pihak yang mencoba memodelkan semuanya, tapi malah running time-nya kelamaan dan hasilnya mesakkan. Jadi sayang. Kemudian untuk number of step, ya kira-kira ini dianjurkan tuh 50 step gitu ya. Dari 0 ke 150. Dan ini sekali lagi kita tidak mencari performance point-nya. Kita cari target displacement dan harus mencapai 1,5 kalinya. Kemudian kita bagi kira-kira 50 step. Nah, dari situ dia keluar nih hasil-hasilnya nih. Ceritanya begini, untuk preliminary force displacement, untuk HW wall. Kita lihat yang garis merah ya, yang diandalkan tuh garis 12 dan 23, 34 udah drop. Jadi udah nggak bisa diandalkan ya. Kemudian ini untuk wall yang lain, di tempat lain, ada hasil-hasilnya. Ini wall lain yang kebetulan kita lihat pada waktu mengalami degradasi, slope-nya negatif, tapi relatif masih bisa bertahan sampai ke titik 4, gitu ya. Kemudian, ya ini beberapa petunjuk tadi bagaimana kita mencari analisis 150%, ya, bagaimana mencari target displacement,
Kemudian di sini juga ditunjukkan untuk wall line-nya yang arah NS, ya. Nah, akhir-akhirnya kita dapati parameter-parameter yang penting untuk force displacement curve, ya. Kemudian dari situ kita hitung. Tadi itu baru prelim loh, hati-hati. Baru kita bisa hitung target displacement. Awalnya kan saya nggak tahu dong target displacementnya berapa. Setelah saya tahu nih, saya hitung nih ada koefisien demikian. Nah, kebetulan dari perhitungan ini CO-nya dapat 1,164. Kalau di C1 kali C2, jadi si C0 itu di tabel itu 1,2, dekat kebetulan. Jadi nggak terlalu apa-apalah kita pakai tabel, apalagi buat preliminary ya. Kalau mau lebih tajam nanti aja di final, gitu ceritanya. Nah, kemudian kita tentukan mu strength-nya berapa, ya. Jadi ada catatan di sini untuk NSP ya, kita mengizinkan kalau strukturnya mempunyai karakteristik berikut. Pertama, strength ratio mu strength-nya itu di bawah mu max. Oke. Kalau mu strength terlewati, kita harus pakai NDP. Nah, karena itulah kita harus cari mu strength. Buat cari mu strength kita mesti tahu VI. Buat tahu VI kita mesti tahu kapasitas daripada struktur. Makanya kadang-kadang kita harus melakukan iterasi itu karena hal-hal seperti ini, ya. Oke. Ini perhitungannya baik untuk BSE 2E maupun BSE 1E. Kemudian dia mengkonfirmasi apakah NSP bisa dilakukan. Dan dari sini ditunjukkan bahwa bisa, gitu ya. Kemudian dilakukan kalkulasi lagi, negatif slope-nya dihitung bagaimana, efektif negatif post yield slope-nya dihitung juga bagaimana. Ya, nah ini ada beberapa perhitungannya ditunjukkan di sini. Oke. Ini semua bisa dilihat di contoh soal dan pelan-pelan bisa diikuti angka-angkanya, ya. Tapi akhirnya kita dapatkan bahwa rasio shear force di antara analisis itu cuma antara 1 ke 1,06, ya. Kemudian kita lihat juga mu strength-nya itu lebih kecil daripada mu max, ya, sehingga tidak harus melakukan NDP di sini, begitu. Oke. Kemudian ini peninjauan untuk higher mode effect. Tadi saya sudah katakan bagaimana cara kita mengkaji. Saya loncat aja. Dari sini dia lakukan perhitungan, kemudian dilihat bahwa untuk kedua arah NSP ini confirm boleh dilakukan. Oke. Terus dia hitung lagi C1, C2, ketemu nih C1-nya 1,35, C2-nya 1,02 gitu ya. Kemudian target displacement-nya ketemu nilainya berapa, baik di arah utara selatan maupun di arah timur barat, gitu kan. Kemudian ini kita lihat untuk actual dan accidental torsion, ya. Kalau udah final kita aplikasi accidental torsion baru kita rerun lagi. Oke. Kemudian berapa penambahan force-nya kita lihat di sini untuk accidental torsion. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa preliminary target displacement-nya itu tidak harus dimodifikasi akibat torsion, ya, untung. Kalau harus dimodifikasi diulang lagi semua, gitu kan ya. Kemudian kita lihat di sini target displacement-nya bagaimana. Kita harus mencapai suatu titik, ya, pada force displacement curve, ya, yang bisa mewakili maksimum base shear-nya. Kira-kira begitu tujuan daripada target displacement ini. Oke. Kita melakukan iterasi untuk menentukan final target displacement. Dari iterasi itu 3 kali di sini dilakukan. Kemudian kita mendapat nilainya, perbedaannya sudah tidak besar. Ini kita lihat misalnya di tabel 11 yang bawah, ya. Yang pertama difference-nya berapa, terus yang kedua berapa, relative difference-nya berapa. Kalau udah memenuhi syarat, udah bisa selesai. Nah, baru kita
lihat force displacement untuk final target displacement ya. Aktualnya berapa, idealize-nya berapa. Pak Nathan masih ada waktu berapa lama ya? Lima menit lagi Pak Davi. Oke, kira-kira nyampe lah. Oke, kemudian baru kita lakukan performance evaluation. Performance evaluation-nya menurut kriteria penerimaan kurva tipe berapa. Tadi kan deformation control, force control, apa dan sebagainya ya. Jadi kan kita udah tahu yang mana yang flexure, yang mana shear. Dari sini kita bisa lihat nih. Kebetulan yang grade A, D, G itu adalah DC. Dari DC ini kita tahu nilai-nilai yang bisa diterima berapa. Kemudian kita lihat acceptance criteria untuk shear dan flexure, gitu ya. Maximum shear demand-nya ternyata 0,93. Kemudian ini yang penting. Kalau kita lakukan LSP yang tadi itu, ternyata shear demand 1,81. Jadi kita mesti perkuat. Tapi kalau NSP ternyata 0,93, nggak usah diperkuat. Inilah bonus kita bercapek-capek untuk menghasilkan hasil yang lebih tepat. Jadi mungkin saja, ini ambil contoh soal pinter nih, dipas-pasin gitu ya, supaya maksimum shear demand-nya tuh sedikit di bawah 1, jadi nggak usah diperkuat gitu. Kemudian oke lah, ditunjukkan baru demand dan capacity acceptance ratio untuk force control komponen ya. Buat lower bound, ini ada beberapa wall. Kemudian kita bandingkan maximum strain rotation di beberapa wall lagi. Kemudian ini kita lihat kalau BSE1E atau BSE2E ya. Kemudian oke, ini jadi kita lihat yang force control wall, kalau LSP tadi tidak memenuhi, tapi kalau NSP tadi memenuhi, kita udah lihat angkanya. Kemudian ini sih kita udah memenuhi target displacement. Nah, kolom yang di bawah shear wall juga kita harus kaji terhadap axial response-nya. Ada hitungan-hitungannya secara ACI juga. Ya. Kemudian shear-nya bagaimana, apakah memenuhi untuk force control action. Jadi kalau shear selalu force control action. Ya. Ini ada perhitungannya. Kemudian dari situ kita dapat displacement juga, apakah displacement-nya bisa memenuhi syarat atau enggak, gitu ya. Oke, nah setelah memeriksa shear, kita memeriksa flexure-nya. Flexure-nya bagaimana, kemudian kalau sudah mencapai kriteria yang disyaratkan, ya udah selesai. Gitulah. Ya maaf terlalu panjang juga untuk contoh soalnya, tapi sebenarnya ini belum selesai, masih harus meninjau diafragma dan meninjau fondasi. Cuma terus terang saya loncat. Mudah-mudahan contoh soalnya bisa memberi sedikit gambaran apa sih bendanya yang harus kita hadapi kalau kita melakukan analisis untuk gedung existing. Kalau boleh saya istirahat 2 menit dulu ya Pak ya. Ini mau ambil minum dulu sebentar. Ya mungkin setelah 2 menit kita sambung lagi. Ya, terima kasih pada